Kisah Maria dan Marta. Siapa sih yang nggak tahu? Cerita tentang dua saudari dengan pilihan yang totally berbeda pas Yesus datang ke rumah mereka. Tapi, pernah kepikiran nggak? Kalau selama ini pemahaman kita itu baru setengahnya aja. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Biasanya kan pesan moral yang kita tangkap itu simple banget. Intinya, merenung dan dengerin Yesus itu jauh lebih baik daripada sibuk di dapur sampai cemas. Jadi, pendengar itu katanya lebih mulia daripada jadi pekerja. Tapi, gimana kalau ceritanya bukan sesederhana itu? Bukan soal kerja versus doa. Gimana kalau ini sebenarnya adalah kisah tentang sebuah revolusi sosial yang lagi terjadi justru di ruang tamu mereka sendiri? Nah, buat ngerti apa yang sebetulnya kejadian, kita harus perhatiin satu petunjuk kunci yang sering banget kelewat. Sebuah frasa yang sangat spesifik buat ngejelasin apa yang lagi Maria lakukan. Oke, ini dia intinya. Ungkapan duduk di kaki, itu ternyata bukan cuma soal posisi duduk sopan di lantai loh. Ini tuh istilah teknis. Di zaman itu, kalau seseorang bilang gitu, artinya sama kayak, saya ini murid resmi dari seorang guru besar. Dan buktinya kuat banget, ada di Alkitab sendiri. Rasul Paulus pakai istilah yang persis sama buat nunjukin kredensialnya. Waktu dia bilang dia belajar di kaki Gamaliel, dia itu sebenarnya lagi pamer soal pendidikan rabinik tingkat tingginya. Dia lagi mendeklarasikan dirinya sebagai seorang cendekiawan. Jadi, ngerti kan sekarang? Apa yang kelihatannya cuma sikap hormat biasa, sebetulnya adalah sebuah pernyataan yang super berani. Maria itu bukan cuma lagi dengerin, dia itu di depan semua orang lagi mendaftar jadi murid, jadi seorang teolog. Sesuatu yang, hampir nggak pernah kedengeran buat seorang perempuan di zaman itu. Biar kita makin paham segimana radikalnya pilihan Maria ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat konteks sosialnya waktu itu. Khususnya, soal aturan siapa yang boleh dan nggak boleh belajar kitab suci. Nah, ini dia dasar hukumnya. Perintah buat belajar Taurat itu jelas-jelas ditujukan buat anak-anak lelaki. Para rabi di masa itu mengartikannya secara harfiah banget. Hasilnya, ya perempuan secara efektif dilarang ikut pendidikan teologi formal. Dan yang bikin kaget itu, penolakannya keras banget. Pendapat Rabi Eliezer ini sangat berpengaruh loh. Coba bayangin, ada anggapan kalau ngajarin perempuan kitab suci, itu sama aja kayak ngajarin dia hal-hal yang nggak senonoh. Ini nunjukin betapa tebalnya tembok pemisah gender di dunia intelektual dan spiritual waktu itu. Tapi seperti biasa, sejarah itu nggak pernah hitam putih. Melarang perempuan belajar Taurat sama sekali, ternyata itu bukan cerita lengkapnya. Yuk kita lihat realitanya kayak gimana. Jadi walaupun aturan resminya melarang, bukan berarti para perempuan ini nggak tahu apa-apa sama sekali. Jauh dari itu, mereka justru kreatif, mereka nemuin cara sendiri buat belajar di luar jalur resmi. Cendekiawan Judith Hauptman punya istilah keren untuk ini, ruang belajar portable. Maksudnya, belajar Taurat itu nggak cuma di sekolah. Diskusi-diskusi penting sering terjadi di rumah pas lagi makan bareng. Dan disitulah para perempuan ada. Mereka nguping, nyerap ilmu, bahkan kadang-kadang ikut nimbrung juga. Mereka belajarnya sambil jalan. Misalnya, pas ngurusin dapur biar sesuai aturan halal. Itu kan butuh ilmu hukum Yahudi. Atau pas mereka nanya-nanya hal yang kritis ke suami atau ayah mereka. Jadi walaupun nggak resmi, mereka ini sebetulnya peserta aktif loh dalam kehidupan intelektual komunitasnya. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Kita tahu duduk di kaki itu artinya jadi murid. Kita juga tahu perempuan dilarang keras jadi murid resmi, tapi mereka tetap cari cara belajar. Nah, dengan bekal ini, yuk kita balik lagi ke ruang tamu di rumah Marta. Marta melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang tuan rumah yang baik. Itu tugas suci, menjamu tamu. Tapi Maria, dia mendobrak ekspektasi itu. Dia ganti peran, dari tuan rumah jadi murid. Jadi konfliknya bukan lagi soal sibuk di dapur versus duduk diam, bukan. Ini soal kewajiban sosial versus pemuridan teologis. Dan disinilah momen puncaknya, jawaban Yesus yang mengubah segalanya. Dengerin baik-baik karena di balik kata-kata ini ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar nasihat biasa. Penting banget buat kita sadari, Yesus di sini bukan lagi ngasih wejangan moral yang bikin adem. Sebagai seorang rabi, dia sedang membuat sebuah pernyataan hukum, sebuah keputusan halahik yang bobot teologisnya luar biasa berat. Frasa bagian yang baik itu bukan sembarang frasa. Itu adalah istilah yang sering dipakai untuk merujuk pada warisan Taurat bagi bangsa Israel. Jadi, waktu Yesus pakai kata-kata itu, dia seolah-olah lagi bilang begini, warisan Yakub, yaitu hak untuk belajar Taurat, itu juga milik Maria.
hak dia buat jadi seorang cendekiawan itu sah. Jadi, apa dong dampaknya dari obrolan singkat di sebuah rumah di Betania ini? Jangan salah, dampaknya gede banget. Seorang teolog, Leonard Swidler, sampai menyebut kisah ini makna karta bagi perempuan. Dan gampang banget buat ngerti kenapa. Cuma dalam satu kalimat, Yesus merobohkan tembok pembatas budaya dan agama yang udah berdiri ratusan tahun. Jadi intinya apa? Dalam banget. Yesus itu bukan cuma muji Maria. Dia secara terang-terangan dan dengan otoritasnya membela hak perempuan untuk jadi murid dan teolog. Dia bilang perempuan boleh memilih ruang belajar daripada dapur. Dan nilai seorang perempuan itu ditentukan dari hubungannya dengan Tuhan, bukan cuma dari tugas-tugas rumah tangganya. Ini jadi bikin kita mikir ya kan, kalau satu cerita yang kita rasa udah kenal banget ternyata punya makna seradikal ini di baliknya, kira-kira ada berapa banyak lagi cerita lain yang kita pikir kita udah tahu, padahal baru setengahnya. Ternyata konteks itu segalanya.